Sahabat sehat dan bahagia, kita berjumpa lagi dalam program Happy and Healthy Life. Saya bersama Mas Jarod, Mas Dr. Jarod sebagai host berdua akan membombardir tetap ya. Serbu Ibu Dokter Prapti Utami dari Yes. Herbal Medicine Class. Dan tema kita kali ini menyentuh betul bidangnya beliau. Beliau sudah belajar 23 tahun, kita akan belajar dalam waktu sejam. Hidup sehat dan bahagia dengan herbal. Wow. Dan yang wonderful adalah Tuhan pencipta kita menciptakan herbal yang sangat lengkap. Bahkan ada di depan rumah ada, di lapangan ada. Betul. Bisa menyehatkan. Sehingga ada yang berkata apotek hidup ya. Iya, Pak. Wow. Apotek murah dan hidup lengkap. Baik, next time herbalnya kita akan bawa ke studio. Betul. Kita siapkan satu truk. Tunjukkan di sini. Yes. Supaya lebih seru kita akan menyanyi dengan nyanyian seperti orang-orang di karaoke itu. Jadi happy, kita juga perlu happy. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya. Silakan Anggi dan Wenda. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saya dan Mas Jarod siap menerima ilmu ini, berguru ya. Sehat dan bahagia, tentu umur panjang Ya. dengan herbal. Dokter Prapti, bagaimana dari profesi dokter, kuliah dokter, terus ambil S2-nya, boleh tahu dok? Gizi masyarakat. Nyambung lah ya, mesti nyambung, gizi masyarakat, lalu terjun ke herbal. Ini penting biar kita tahu latar belakangnya. Silakan dok. Iya, sebenarnya awalnya aneh juga ya Pak ya, ketika tahun 2000 suami bercerita bahwa ada sebuah yayasan tanaman obat yang memerlukan dokter gitu. Saya mengatakan saya nggak punya background tanaman obat gitu, tetapi yang saya ingat ketika saya PTT
di puskesmas ada pelatihan-pelatihan di mana herbal disarankan tetapi tidak spesifik gitu. Tidak spesifik artinya lebih kepada dianjurkan itu sebagai komplement gitu. Komplementer saja terapi, misalnya batuk bisa menggunakan jeruk nipis, kemudian atau kencur seperti itu. Setelah selesai PTT, kemudian dengan setengah hati saya bergabung dengan yayasan yang di situ ada seorang pendiri yayasan, seorang sarjana pertanian, ternyata sudah bersama-sama dengan beberapa dokter senior dan yang saya cukup disentil adalah seorang dokter spesialis onkologi, spesialis kanker. Beliau adalah Dr. Henry Nalan almarhum yang dulu kuliah onkologi itu di Jerman. Nah, waktu ketemu dengan saya, beliau berpesan, Prapti, di Indonesia masih belum ada dokter yang menekuni herbal. Kamu tolong belajar gitu. Dok, saya nggak punya background herbal, nggak apa-apa. Kamu belajar di sini di yayasan tersebut. Kemudian ada seorang dokter ahli spesialis anak juga, Dr. Aji Suranto, juga sudah almarhum. Beliau juga mengajarkan saya bagaimana memberikan herbal untuk anak-anak. Kemudian ada seorang dokter akupunktur. Hanya beberapa dokter saja yang mempengaruhi saya. Selanjutnya saya harus belajar sendiri. Jadi setiap pagi saya pergi ke yayasan, saya lihat ini tanaman meniran, ini tapak liman dan tempuyung mirip tapi tidak sama, atau dengan dandelion itu mirip tapi tidak sama. Dengan berjalannya waktu, kemudian saya belajar dengan pasien-pasien yang datang. Pasien itu tidak tahu saya kan, seberapa jauh saya tahu tanaman obat itu. Kalau saya tidak, waduh ini apalagi ketika orang datang dengan autoimun. Waduh, di dalam kedokteran autoimun saja udah repot sekali. Sebentar, saya ke belakang dulu ya, saya buka buku. Seperti itulah kejadiannya setiap hari. Saya ketemu dengan pasien, saya buka buku. Akhirnya saya sangat jatuh cinta gitu dengan herbal. Saya ketemu dengan keajaiban-keajaiban yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Misalnya seperti tumor payudara yang hilang gitu dengan mengkonsumsi herbal, dengan mengkonsumsi kunir putih, ada rumput mutiara, ada sambiloto. Kemudian sinusitis yang sudah penuh ketika foto ronsen berkurang dengan daun sendok, sambiloto, ada pegagan, itu semua itu tumbuh di tanah kita gitu. Wow. Tidak harus masuk ke pabrik dulu baru keluar, tidak gitu. Itu tumbuh lalu diolahnya itu bisa dikeringkan, direbus, dikonsumsi dalam jangka waktu. Tentu ini perlu kedisiplinan ya Pak ya. Bagaimanapun ketika tubuh kita sudah terinfeksi, ada gangguan, itu perlu konsisten, kontinu, dan komitmen. Wah, saya jadi inget ya cerita sendiri gitu ya. Waktu saya gulanya tinggi kan saya mau berjuang lepas dari obat-obat kimia. Lalu saya mulai sempat menggunakan dalam sehat dengan herbal untuk diabetes ya. Ya pokoknya semua yang menyarankan tak coba gitu ya. Yang mulai daun Afrika, bahkan ada kalau yang ke Padang ya, ke Padang saya tanya di sana kan, di sini orang diabetes tuh obatnya apa gitu kan. Dia bilang nih ciri ayam gitu ya. Ciri itu taunya kayak tai gitu, tai ayam gitu. Tapi nama pohon, nama pohon yang memang selain pahit ada mengurnya. Kayak rasanya tai dah kira-kira begitu gitu ya. Tapi karena pengennya sembuh tanpa obat gitu ya. Jadi ya mulailah konsumsi ciri ayam gitu, tanam sampai nanam gitu. Nanti pergi kemana kan, saya orangnya suka traveling ya, banyak pelayanan ke daerah-daerah. Kalau pas ke Papua, kalau di sini saya tanya orang diabetes sembuhnya pakai apa? Pakai ini gitu ya. Wow, ini akhirnya sama juga ternyata. Kalau di Jawa itu namanya kipait. Dimana kalau saya orang kampung tahu dulu kalau orang makan sapi itu kalau sehat nggak makan itu. Begitu sapi itu sakit dia makan daun itu, daun kipait itu. Saya itu juga. Lalu dikasih lagi suruh biji kue nih, pokoknya apa yang disuruh, tapi semuanya emang betul-betul udah pahit, udah gak enak lagi. Yang agak mending itu yang orang bilang daun klorofil atau daun Afrika atau daun mint. Nah itu masih bisa dilalap deh, tapi yang lain kan enggak. Terus akhirnya saya mikir begini, kan namanya herbal pun bebani ginjal juga, belum rasanya nggak enak. Nah itu saya mulai menyadarkan saya kayak gini, yang terlalu pahit ini cukup dah untuk dari 400-an sampai menjadi 200. Lalu selebihnya saya mau ganti yang herbal, tapi yang masih inilah eatable lah, yang masih dimakan tuh masih oke gitu ya. Enak, nah, singkat cerita di dokter ya, yang saya mau tanyakan.
dalam penjelajahan saya ini, kalau saya belajar karena butuh, saya mau sehat gitu ya, saya ketemu yang namanya miracle tree. Waduh, namanya keren banget ya, miracle tree gitu ya, pohon mujizat ya. Waduh, begitu tak googling cari gambarnya, ini mah kelor. Namanya miracle tree, namanya herbal milk. Wah, nama latinnya moringa gitu ya. Ya singkat cerita itu yang sampai hari ini saya masih konsumsi, bahkan saya nanam pohonnya juga. Pokoknya apa yang dibilang bagus, saya tanam. Saya sudah tanam. Akhirnya tiap pagi makan telur, digoreng, kasih kelor, seminggu sekali di sayur bening. Nah, yang saya ingin tanyakan dari sisi medis seorang dokter, itu kelor sampai istilahnya itu kok kayak hebat amat, itu isinya apa sih sebenarnya, Bu Dokter? Iya, menarik ya, karena kelor tumbuh di mana-mana kan ya, Pak apalagi ya. di NTT itu buat pagar loh itu. Kaya banget mereka pagernya kelor. Kemudian dia bisa tumbuh di batu karang lagi. Di tempat kering, betul. tandus. Dan memang miracle sekali kan ya Pak ya, kalau kita tahu bahwa dia tumbuh di tempat yang subur ataupun di tempat yang kering. Di Gunung Kidul itu karang-karang itu juga tumbuh kelor seperti itu. Betul Pak, jadi kelor itu mengandung 48 antioksidan. Wow. Kemudian penuh dengan vitamin B, vitamin A, vitamin E. Kemudian ada juga zat-zat yang kalau di dalam dunia pertanian itu metabolit sekunder, yaitu yang tidak diperlukan oleh tubuh tetapi memperkuat tubuh itu, tubuhnya tanaman itu, tetapi memperkuat tanaman itu untuk bertahan. Nah, disitulah sebenarnya yang diperlukan oleh kita. Juga kita gitu ya. Ada astragalin, ada zeaxanthin misalnya gitu ya. Dan bahkan kelor ini kalau diaplikasikan untuk diabetes oke, Pak. Untuk hipertensi juga bagus, menurunkan tekanan darah juga. Lah sekarang isinya adalah antioksidan. Artinya sebenarnya dia kalau bahasa ini adalah anti racun gitu. Kita terpapar oleh racun apapun termasuk peradangan. Dan jenisnya 48 jenis antioksidan tadi itu. Betul. Dia. Wow. Nah, kemudian ini uniknya adalah ketika kelor itu seperti koin tadi, Pak. Jadi untuk orang-orang tertentu, orang yang tekanan darah tinggi itu bisa drop karena dia memang sifatnya menurunkan tekanan darah. Bagi yang tekanan darahnya rendah itu memang tinggal diatur saja. Jumlahnya. Boleh gitu. Untuk mendapatkan fungsi yang lebih. Seperti saya tidak mungkin saya minum kelor, tetapi karena saya butuh. Di sana banyak multivitamin B. Ada vitamin B kompleks, vitamin B12, vitamin B1, vitamin B6. Itu untuk saya akalin karena saya beberapa kali saya tahu itu sangat baik ketika saya seduh atau saya buat sayur bening itu Pak. Saya tahu bahwa itu berguna, saya makan 1 mangkok geliung Pak. Waduh, ini saya harus minum. Akhirnya saya akalin, saya minum setiap malam atau saya makan setiap malam, dan ternyata efek buat saya sangat baik karena kandungan vitamin B kompleks yang membuat saya lelap tidur, bangun fresh. Daun kelor ini sangat baik untuk ibu menyusui karena dia akan meningkatkan produksi ASI. Kayak daun katuk ya? Iya. Bentuknya pun mirip kok ya? Iya, satu keluarga. Iya, mirip-mirip dan mengandung zat besi yang sangat baik untuk ibu menyusui. Itu akan meningkatkan kualitas. Sebenarnya kita tidur itu kan ada yang tidur 2 jam sudah cukup karena sudah fresh. Nah, sementara kalau ibu menyusui kan harus bangun, harus netein, itu bagus sekali untuk meningkatkan kualitas tidur, terus mengurangi lelah. Itu betul-betul untuk saya, itu saya akalin ketika mau tidur saya minum teh daun kelor. Teh atau berupa powder atau dimasukkan ke dalam kapsul seperti itu. Oke, Itu dokter. sih, Pak. Sebelum saya tanya yang detail ini, sebenarnya kita itu minum dan makan herbal itu sebelum sakit sebagai preventif ya, pencegahan, atau sudah sakit, atau di tengah-tengahnya. Tetapi saya ingin tahu definisi dulu. Herbal itu apa toh sebenarnya? Karena banyak orang nawarkan herbal, tahu herbalnya ada kimia, herbal tapi jamu campur. Ya, silakan. Ya, herbal itu kata dasarnya herb ya. Herb itu adalah tanaman. Tanaman itu kalau ada orang yang mendefinisikan tanaman itu dari akar sampai buah dan sebagainya, itu namanya herbal. Maksudnya adalah misalnya apa ya? Contohnya sambiloto misalnya, atau yang familiar apa ya? Misalnya kunyit misalnya. Kunyit itu adalah herbal. Seluruhnya disebut herbal.
tetapi yang digunakan itu apa? Rimpangnya. Gitu. Terus berarti kunyit itu adalah herbal, iya, tapi yang digunakan adalah rimpangnya. Sedangkan misalnya daun Afrika. Daun Afrika itu herbal semuanya dari akar sampai ujung, tapi yang digunakan apa? Daunnya. Atau misalnya kayu manis itu herbal, iya, yang digunakan apa? Kulit batangnya. Seperti itu, Pak. Jadi herbal itu adalah seluruh tanaman. Kalau misalnya kamu kena flu, ini aja minum herbal saja, ciplukan misalnya. Ciplukan itu berarti bisa digunakan seluruhnya kecuali akarnya. Seperti itu, Pak. Jadi pemahaman herbal itu adalah keseluruhannya, tetapi ketika kita menggunakan itu kita mesti tahu bagian mananya nih. Kalau begitu pentingnya herbal, kenapa di ilmu kedokteran nggak diajari? Ada nggak mata kuliah tentang herbal? Gitu. Ini mulai ke emosi. Ada di farmasi, tetapi sedikit kalau di fakultas farmasi itu ada farmasi bahan alam, ada, Pak. Tetapi kalau di kedokteran itu memang tidak ada. Karena kedokteran lebih ke arah pengobatan ya, menangani orang sakit ya. Iya, betul, Dan Pak. kalau di ilmu gizi, nah malah ada ya, Iya. ilmu nutrisi ada. Betul, walaupun memang, betul, Pak, walaupun memang di dalam kedokteran pun juga tetap ditekankan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sama paliatif misalnya. Dan herbal itu bisa ada di semuanya, di kelima-limanya. Promotif jelas ketika kita minum minuman itu kan kita mempromosikan supaya kita sehat. Kemudian preventif mencegah kita sakit, kuratif mengobati, rehabilitatif itu memperbaiki, paliatif itu mempertahankan kualitas hidup tetap optimal. Itu terjadi pada orang-orang yang memang sudah misalnya cancer, dia terapi paliatif namanya. Karena kan cancer nggak bisa sembuh, katakan begitu ya, tetapi dengan mengkonsumsi herbal, mengkonsumsi jahe, itu kualitas hidupnya masih bisa optimal pada masa-masa sulit kena kanker, seperti itu, Pak. Jadi intinya adalah herbal itu lengkap. Iya. Wow. Dari tanaman ya. Iya, Pak, tanaman, betul. Jadi kita harus hidup sehat dan bahagia dengan herbal itu bukan hanya waktu sakit, waktu mulai, tapi sejak awal ya. Iya. Makin awal makin bagus ya. Betul, Pak. Banyak makan sayuran. Menu Taman Eden. Menu awal, menu yang Tuhan ciptakan. Menu yang dirancang Tuhan. Nah, Iya. kalau bicara herbal ya. Kan misalnya tadi kan seluruh tanaman itu herbal ya. Iya. Ya, padi pun juga sebenarnya herbal ya. Iya. Hanya betul-betul, Pak. Iya, iya. Bentar, durian juga herbal. Cuma kan kalau bicara padi ini kan berasnya itu Sebentar, saya belum jawab. Durian. Herbal. Durian itu buah, Pak. Nah, kalau kita bicara padi yang dimakan tiap-tiap hari, kan sebenarnya kan Tuhan ciptakan padi itu ya ada bekatulnya. Iya. Tapi ketika mulai era industri, era diseleb, bekatulnya dibuang, yang kita makan tinggal berasnya, nasi putih. Jadi kita nggak bilang makan herbal ya. Saya makan herbal loh, kok gulanya tinggi. Bekatulnya udah dibuang, dikasih bebek, dikasih entok. Mereka sehat semuanya. Sehat. Mereka aja sehat semuanya. Sebab bebek dan mentoknya herbal. Lah kalau kita makan bekatul, itu kita boleh ya bilang herbal gitu ya. Ini susu herbal nih gitu dari bekatul gitu ya. Iya, bisa aja. Bisa sih, ya, Pak. bisa. Bagian dari Herbal, tanaman herb, ya. tanaman herb. Bagaimana diketemukannya? Apakah sakit dulu baru ada herbalnya, atau herbal diketemukan ada manfaatnya? Itu urutannya gimana? Sebenarnya kalau kita mau berbicara seperti Kalau ada itu, fakultas herbal, saya mau sekolah. bisa, Pak, ke China, Pak. Wow. Jadi kalau mau berbicara urutannya bagaimana, dua-duanya sih ya, Pak ya. Rasanya tidak ada yang kebetulan ya. Kalau kita mau berbicara tentang miselium yang Alexander Fleming, itu kebetulan kan? Itu betul-betul kebetulan gitu. Tidak sengaja mencari gitu. Iya, dan itu berarti ada campur tangan Tuhan di sana kan, Pak. Atau misalnya hukum Newton misalnya. Hukum Newton itu orang tahu apel jatuh pasti ke bawah, jatuh pasti ke bawah. Kenapa Newton yang akhirnya menemukan rumusnya? Kok dia pikirin gitu ya? Iya, kok dia pikirin loh. Siapa yang kasih pikiran seperti itu? Kan Tuhan gitu kan. Jadi pasti di dunia ini pasti ada orang-orang yang memang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk ini baik.
pasti juga ada, kalau secara akal budi manusia ada pengalaman, sehingga dia mengeluarkan statement, oh hepatitis, kalau hepatitis kuning itu berarti diobatin yang pakai yang kuning-kuning misalnya gitu. Nah ternyata baik. Seperti remis itu kan apa, kerang kuning kan. Waktu itu saya belajar itu selama sekian tahun belajar herbal itu ada orang-orang yang saya malah belajar dari pasien Pak sebenarnya. Saya tahu herbal itu bukan asli dari saya, tapi dari pasien yang cerita gitu. Misalnya tadi menyambung yang kelor ya Pak ya. Kelor itu adalah anti alergi yang hebat gitu. Anti alergi. Iya. Oh, tapi begitu ada pasien, ada kasus, terus googling, terus belajar gitu ya. Jadi iya. dari akhirnya waktu itu belum ada Google. Zaman dulu masih literatur bener-bener ya. Betul. Oke. Anti alergi. Ada seorang yang datang itu ceritanya dia makan udang Pak. Dokter, saya makan udang 2 minggu saya alergi belum selesai. Terus vagina saya bengkak, nggak kempes-kempes. Saya pusing, aduh ini diapakan ya. Oke, mau minum kelor gitu. Mau Bu. Waktu itu belum ada kelor, cari pohon kelor. Nanti seminggu lagi datang. Dia cari sendiri Pak. Dia datang hanya bercerita bahwa Ibu saya sembuh. Ibu langsung bilang dapat ilmu baru. Iya, dan ternyata setelah medsos bukan ilmu baru sih, peneguhan ya. Karena ilmunya sudah ada, tapi peneguhan. Gitu. Dan ternyata setelah The Miracle Tree itu wah di mana-mana sudah ada. Itu baru salah satunya. Yang lainnya masih banyak sekali fungsi dari kelor gitu. Jadi ya seperti itu sih. Semua dedaunan pepohonan itu adalah herbal atau ada item-item tertentu? Nah, itu penting. Ya. Tidak semuanya berfungsi sebagai herbal atau ada yang racun juga Bu ya? Iya. Jadi misalnya bagian dari tanaman tersebut kita mesti tahu bagian mana yang digunakan sebagai obat. Contohnya mahkota dewa. Mahkota dewa itu yang digunakan adalah kulit bijinya. Jadi dagingnya seperti kalau mangga itu daging buahnya. Sedangkan bijinya itu beracun. Itu hati-hati. Kemudian ada tanaman namanya sagarambat. Sagarambat itu ya dia merambat. Daunnya itu sangat bagus untuk sariawan anak-anak maupun orang dewasa. Tetapi bijinya itu juga beracun. Nah, berarti ketika kita belajar herbal, kita mesti mengenal tanaman-tanaman. Misalnya seperti ini. Jangan gini, wah daunnya ya bagus, apalagi bijinya. Seperti Bu, ada joke nih. Bule lihat orang Indonesia makan rebung. Lagi makan rebung kan, itu apa? Itu bambu muda. Iya. Mudanya aja enak. Apalagi tuanya. Patah gigi. Berarti harus herbal yang bener ya? Iya. Rebung itu juga obat loh Pak. Rebung yang putih atau apa itu kan orang Jawa sayur buat sayur ya. Itu bagus sekali untuk kasus-kasus seperti batu ginjal, gangguan ginjal. Tapi tetap harus ada aturan main. Diapakan rebungnya? Direbus Pak. Rebus saja? Iya. Kalau dibikin lumpia? Nggak boleh. Karena rebungnya setengah kilo, udangnya 2 kilo, itu persoalannya. Iya. Seperti itu Dok, mohon maaf. Pecel itu kan sehat, sayurnya sehat. Iya. Tapi kalau kacangnya 1 mangkok, jadi kan tidak sehat lagi. Ya, komposisi perlu juga ya, komposisi dan jadi kombinasi. Aturan rambu lalu lintasnya herbal itu apa? Jenisnya, jumlahnya, jadwalnya, cara mengolahnya. Nah, silakan Bu. Iya, tadi dibahas satu persatu. Tadi kita tidak cukup mengenal jenis ya Pak ya. Tadi saya singgung bahwa ketika kita mengenal jenis, pakai herbal apa jenisnya, kunir putih gitu. Kunir putih yang mana? Oh, yang gerombol-gerombol itu ya seperti anggur, bukan. Kunir putih itu adalah yang temu mangga atau baunya seperti mangga. Itu sudah beda kan. Terus kalau misalnya keputihan pakai apa? Pakai temu putih. Oh, itu yang baunya seperti mangga ya? Bukan. Jadi kita mesti melihat, mencium, kemudian kalau perlu dicicip seperti itu ya. Kalau kita mau menekuni ya Pak ya. Kalau misalnya kita hanya sekedar mengenal ya. Karena misalnya kunir putih, kemudian sama kunyit tuh mirip daunnya. Atau misalnya temu putih dan temu lawak itu juga mirip, tengahnya ada ungunya, misalnya seperti itu. Dan ketika kita tahu, tidak hanya cukup, oh itu rimpangnya, terus diapain? Direbus. Nggak cukup begitu. Misalnya kalau direbus terus diapakan? Oh nanti buat keramas ya, misalnya daun mimba untuk keramas ya karena ketombe, diminum ya nggak apa-apa diminum. Tetapi kalau misalnya tujuannya untuk keramas atau untuk mandi, itu pemanfaatnya harus benar-benar jelas gitu. Jadi tidak hanya sekedar tahu jenisnya, tahu cara merebusnya, kapan memakainya, terus bagaimana cara memanfaatkannya juga harus jelas. Misalnya seperti rebus
daun sirih misalnya, boleh nggak merebus daun sirih untuk apa? Untuk membersihkan kewanitaan. Ya boleh aja sih, tapi tidak dianjurkan setiap hari. Seperti itu. Ini kalau mumpung lagi ngomong soal belajar, kan kayaknya ribet juga ya, banyak banget juga detailnya. Kalau mau belajar sama Bu Dokter di mana Bu belajarnya Bu? Oh, iya. ada YouTube kayak atau apa gitu? Saya mengedukasi masyarakat melalui Instagram Herbal Medicine Class. Jadi di sana saya mengedukasi masyarakat untuk melek herbal gitu. Jadi nama akun Instagramnya Herbal Medicine Class. Iya. Oke, ini nama akun ya? Iya, Oke, betul. jadi bisa tuh belajar situ gitu. Iya. Cari tuh pria perkasa gitu. Sebenarnya lebih kepada kan banyak mitos ya Pak Jarod ya. Oh, Oh oke. jangan minum herbal nanti rahimnya kering gitu kan. Banyak sekali. Sekarang kalau rahimnya kering itu by the way herbal yang diminum apa? Terus 1 hari berapa kilo gitu kan? Terus cara mengolahnya gimana? Tujuannya apa? Jadi saya mencoba untuk orang-orang itu berpikir supaya hati-hati loh bicara gitu. Yakin lu minum herbal? Tunggu dulu. Kamu beli obat seenaknya sendiri juga nggak bertanya-tanya gitu. Jadi bukan saya menjelekkan yang lainnya, tetapi saya mencoba untuk membangun. Seperti saya katakan herbal, obat kimia, gula, garam itu benda gitu. Nggak mungkin dia akan berefek kalau kita nggak makan. Saya lebih kepada membangun orang untuk aware, peduli sama diri sendiri. Edukasi ya Bu ya. Iya. Yang benar, kalau misalnya mau pakai herbal pun juga herbal yang benar, cara Iya. masaknya gimana. Betul, Dan Pak. bukan semua tanaman itu herbal, bukan. Ya, bukan. Bukan. Contoh tanaman ganja. Oh, itu herbal, Pak. Daun ganja herbal. Tapi kan sekali lagi Untuk menyangkut untuk regulasi apa ya. gitu ya. Iya. Jadi jumlahnya kecil. Dan, Saya kan pernah ke Belanda, Bu. Iya. Saya kaget, di rumah teman saya itu ada ganja. Bebas dia tanam. Di Belanda bebas. Kalau mau coba, saya bilang jangan. Ya Nah, kan jadi- bisa dipakai untuk mengurangi rasa sakit. Jadi ya, ukurannya untuk aja ya. gitu, ya. Iya, dan regulasi Tapi ya, saya Pak, tidak berharap setelah ini pemirsa nanam daun ganja beneran. Tangkap polisi. Tapi ada sebuah mitos atau Fakta. fakta, katanya yang membuat makanan Padang itu sayurnya enak, ada campuran daun ganjanya. Nggak tahu deh. Nah, itu saya juga tidak tahu. Karena Belum memang pernah. katanya nagih. Walaupun saya sudah menguasai diri. Jadi dia termasuk herbal tapi penggunaannya harus tepat. Iya, Pak. Karena seperti Karena mengandung morfin gitu. Iya, betul. Jenis Kan ya. ya apa namanya? psikotropika. Iya. Karena semuanya berasal dari tanaman kan. Bagaimana manusia memanfaatkan saja sih, Pak. Nah, kalau ini Indonesia ini kan banyak banget nih orang yang kena selain diabetes, darah tinggi ya. Menurut saya TBC banyak banget ya Bu. Iya, Pak, betul sekali. Itu herbalnya ada juga Bu. Ada, Pak. Jadi kalau kita mau berbicara TBC itu kan penyakit tropis ya. Jadi Iya, di kan negara Indonesia kan tropis pasti banyak ada ya. betul. Jadi di negara subtropis nggak ada. Karena si kuman itu dia tumbuh subur di tempat yang lembab. Misalnya masyarakat yang hidup dengan kepadatan tinggi dan itu lembab, itu dia subur. Dan ditularkan oleh orang tua ke anak-anak. Obat yang harus diminum itu 6 bulan. Bayangkan kita minum antibiotik selama 6 bulan. Kita tahu antibiotik itu masuk ke dalam tubuh untuk membunuh si kuman itu, Mycobacterium TB di paru-paru. Tetapi bakteri baik kita juga akan Ikut mati terimbas, juga. ikut Iya. mati juga. Dan yang sudah jelas adalah bahwa antibiotik untuk TBC itu adalah hepatotoksik atau meracuni liver. Waduh. Nah, disinilah akhirnya peran herbal yang sangat penting menggunakan temulawak dengan dikonsumsi untuk menguatkan liver dari efek toksik obat-obatan tersebut. Bukan sirup temulawak ya. Sirupnya itu tuh. Sirup Ada. ada ya, Pak ya? Tapi sirupnya itu tuh gulanya itu. Ada limun temulawak. Enak. Sirup temulawak juga enak. Temulawaknya Jadi jangan temulawaknya sehat tapi sirupnya nggak sehat. Jangan dikasih sirup ke Iya, gulanya. Itu penting sekali karena liver itu kan dapurnya tubuh kita. Dia adalah tempat masak gitu. Kalau di rumah itu kita punya dapur. Di situ kita membersihkan, memilih, menggunakan kembali atau harus membuang itu dari dapur. Nah, tubuh kita itu adalah dapurnya itu di liver.
Jadi sangat penting sekali untuk kita menjaga liver. Dengan temulawak, ya, makanya tuh ini Pak Presiden kita aja tuh termasuk juga mengkampanyekan herbal loh, jamu loh ya, sampai di istana pun ada jamu Pak Jokowi. Nah, bicara TBC, balik soal TBC. Saya ini dulu kena TBC, Bu. Jadi saya kan kena bronkitis itu 9 tahun. Wow. Jadi selama SD sampai SMP. Ya karena dulu orang miskin, jadi obatnya hanya obat ke puskesmas. Saya masih ingat juga selain antibiotiknya tuh Inhabi kompleks itu sampai suruh minum terus sampai saya SMP. Tapi saya ingat bener tuh, makanya dulu nenek moyang kita tuh pintar-pintar juga loh. Itu sering minum temulawak. Walaupun sampai itu ketika saya sembuh SMP itu sembuh, tapi sampai 2020 saja, berarti belum lama nih. Itu saturasi saya itu hanya 95, 94. Tarik nafas pelan-pelan, 96. Sampai saya ngantar mertua ke dokter kan. Itu dokternya kan, itu udah 7 tahun lalu, belum ada COVID. Itu oximeter saya udah kenal tuh 7 tahun lalu. Karena waktu ngantar mertua ke dokter tuh selalu dites. Saya minta ikut dites gitu. Dokter itu mana? Pak, Bapak ke dokter paru-paru deh. Kenapa? Bapak ini paru-parunya nggak bener nih, saturasi masa 95 melulu gitu kan. Saya udah sembuh kok Bu, udah lama gitu ya. Tapi itu karena cukup bertahun-tahun waktu kecil sebagai keluarga miskin, tinggal di rumah, bener tuh, lembab, kan rumahnya rumah gedek, lantainya kan dari tanah, jogan, sehingga kena paru-paru basah. Saya, kakak saya, ya, waktu adik-adik ini udah pindah rumah nih, udah lantainya udah semen. Dulu kita lantai tanah. Tapi saya ingat paling tidak kalau toh paru-paru saya itu terdampaknya cukup panjang, tapi sekarang dengan olah nafas saya bisa saturasi udah bisa 100% ya, 99-100. Tapi soal liver saya nggak rusak itu karena dulu kakek nenek kita itu ya itu ngajarin suruh minum temulawak gitu. Jadi temulawaknya direbus. Iya, kalau dalam bentuk basah atau kering direbus, Pak. Dipotong-potong jadi iris-iris gitu, terus tanpa sirup ya. Mungkin saya mau tanyakan dulu sih diajarkan kenapa empon-empon itu ya itu disuruh angin-angin, disuruh dikeringin dulu. Emang kalau basah kenapa sih? Iya, jadi ada dikeringkan ya Pak, itu salah satu cara untuk sterilisasi. Kemudian walaupun tidak steril sekali kan Pak, kemudian menghambat bukan menghambat tapi memperlama masa penyimpanan. Oh, karena kalau kita basah ya nanti cepat busuk, begitu dikeringin, dipotong-potong, diiris tipis-tipis, terus diangin-anginin gitu. Nggak boleh kena matahari tuh di teras itu sampai dia kering. Nanti baru bisa direbus dikit-dikit. Selain untuk pengawetan ya, ada nggak untuk unsur nih? Kalau masih basah kan baunya mengur. Iya, lebih. Jadi enak baunya Ibu ya? Iya. Betul, lebih menghilangkan bau seperti itu. Kemudian saya pernah ditegur ada profesor namanya Prof Sidik ya, beliau masih ada sampai sekarang, dia ahli temulawak Indonesia. Waktu itu saya masih semangat lewat Facebook gitu ya, menceritakan tentang temulawak. Saya ditegur, Dokter Prapti itu temulawaknya harus direbus sampai mendidih ya. Oh, kenapa Prof? Ya kita khawatir ada banyak bakteri gitu, seperti itu. Tetapi kalau misalnya perlu diolah, kemudian ada zat yang memang dikhawatirkan akan tidak baik efeknya. Tapi sampai sekarang saya masih belum menemukan ini apa ya yang tidak baik gitu. Jadi lebih baik diolah. Diolah itu bisa dikeringkan, bisa direbus, bisa diseduh. Jadi kalau saya lebih kepada supaya tidak banyak bakteri yang ke bawah. Seperti itu. Kecuali yang untuk itu, kalau untuk kayak pengobatan kan ada yang temulawaknya benar masih mentah gitu ya, diperes itu loh, buat jamu gitu ya. Iya, betul. Tapi itu tidak untuk jangka panjang ya. Iya, betul. Namanya jamu temulawak. Iya, diminum, digelegek masih mentah-mentah gitu. Baik, sebelum lanjut kita menyanyi lagi biar bahagia. Raja Sulaiman seperti yang disebutkan oleh Mas Jarod berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Yes, hati yang gembira, obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah tak mau hati yang gembira, Tuhan senang. Hati
yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat, hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat, hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tak mau hati yang gembira Tuhan senang. Dokter Prapti, jadi sekarang kalau kita belajar tentang hidup sehat dan bahagia dengan herbal, harusnya kita belajar herbal-herbalnya apa saja atau mulai dengan yang kita butuhkan. Jadi kalau saya punya kebun di sebelah saya tanam apa dulu? Yang jelas sejak ke rumah Mas Jarod saya sudah tanam miracle tree 3 pohon. Saya bilang supir saya nggak mau tahu, pokoknya ada harus hidup. Harus hidup. Sudah, supir saya udah berjuang. Sekali-sekali ke pasar, sup daun kelor dan apa itu? Telur sudah. Dan seminggu sekali. Jadi itu daun kelor. Apalagi? Jadi supaya minimal kita punya apotek hidup di rumah. Nanti ada kelas lagi, kita bawa Dokter Prapti sama sekaligus Praktek ya, demo. apanya itu? Masaknya, ngolahnya. Herbalnya, daunnya, lalu cara ngolahnya. Silahkan. Apa yang utama dulu? 4 sehat 5 sempurnanya herbal. 5-nya herbal. Iya, pertanyaannya sangat mendarat sekali ya Pak Tim ya, karena memang banyak orang yang bertanya, Bapak mewakili banyak orang nih sebenarnya bertanya, apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya membutuhkan herbal? Sebelum kita mengenal herbal, kita harus mengenal diri sendiri dulu. Jadi kita mesti evaluasi diri, kita kondisinya seperti apa. Sehingga ketika kita tahu kondisinya apa, maka kita tahu kebutuhannya apa. Misalnya tadi Bapak ingin menanam kelor karena pengalaman Pak Jarod yang kelor itu ternyata baik, itu bagus sekali. Berikutnya adalah bagaimana kondisi pasangan, keluarga, apakah membutuhkan herbal-herbal tersebut. Mau seneng-seneng aja ya nggak apa-apa, tapi tolong pelajari gitu supaya ada ownership-nya kan, merasa memiliki bahwa itu sangat berguna. Kadang-kadang ada orang-orang yang hobi menanam kan Pak. Aku pengen menanam supaya kalau ada orang butuh mereka bisa cari. Tapi mereka nggak woro-woro menanam apa. Nah kalau Pak Jarod ini woro-woro terus gitu, jadi habis buat tenaganya Tahu-tahu Pak ya. nanam ganja lagi. Nah misalnya seperti daun sirih itu, daun sirih Jadi itu dokter di rumah sekali. ada persediaan. Daun sirih ada. Enggak, di rumah ada persediaan daun ganja. Ada daun sirih. Daun ganja. Oh enggak ada. Mungkin saya setuju yang tadi itu ya, yang apa yang dibutuhkan ya. Betul. Yang utama. Misalnya diabetes, oke saya butuh untuk dia. Ini saya kan berangkat dari kebutuhan ya. Jadi kalau saya keliling kan misalnya saya ke Manado, ke Sulawesi, saya tanya ya, kalau di sini orang diabetes makannya apa sih? Ini Pak, pisang goroho Pak, bagus Pak gitu. Bukannya orang diabetes nggak boleh pisang, tapi di sini orang diabetes makannya pisang goroho gitu. Ya saya nggak tanya dulu apa-apa, udah percaya dah mereka kan turun temurun kan dari pengalaman misalnya bukan 3 generasi lagi. Udah saya langsung oke, saya mau pulang ke Jakarta, saya bawa benihnya pisang goroho. Nah baru belakangan kan ketemu ini Pak Frederick Baworuntu, nanti kapan-kapan kita undang juga. Dia yang menjelaskan di pisang kepok hijau. Nah kalau di Jawa Tengah kan pisang kepok hijau, bukan kepok kuning, bukan kepok raja, tapi kepok hijau. Ternyata begitu ketemu ahlinya, jadi kalau saya dari kepok hijau itu yang untuk rujak itu kah? Ya, jadi saya suka rujaknya. Kalau saya kan dari kebutuhan kan, jadi kebutuhan, tanya informasi, lalu di sana udah turun temurun. Baru belakangan kalau saya malah baru cari informasi Bu, ketemu ahlinya gitu kan, ahli gizi, loh dia dokter biomolekuler nutrisi gitu kan, ada apa Pak di ini? Dia jelasin begitu, wah makin yakin gitu. Tapi kita juga ada Bu Dokter Prapti yang bisa menjelaskan tadi kelor ada apanya, 48 gitu ya. Pertama mengenali kita perlunya apa. Betul. Okay. Mengenal diri sendiri kebutuhannya apa. Kan jumlah herbal kan sebenarnya kan ribuan ya. Betul. Kalau kita tanam yang mana nih? Kalau tanam semua tambah pusing ya. Misalnya yang sederhana,
Dan cari tanaman yang sudah biasa saja, Pak. Misalnya tanam daun pandan. Nah, daun pandan itu kan sangat biasa. Kita beli di pasar juga ada. Daun pandan itu sangat enak kalau kita buat teh misalnya gitu. Maksudnya dicampur sama teh. Wangi lagi. Wangi ya. atau bikin bubur, tambahin aja kebanyakan betul, gitu ya. itu berupa makanan. Kalau Ya. misalnya mau mau itu berupa obat dicampur sama jahe dan lengkuas, itu ngurangin pegel-pegel misalnya gitu. Wah. Bisa untuk diri sendiri, bisa untuk tetangga, bisa untuk orang lain, dan lebih mudah karena nggak perlu ngomong banyak, mereka semua sudah tahu pandan. Itu adalah salah satu cara untuk kita mensosialisasikan sesuatu yang biasa. Pandan ditancap aja hidup ya? Gampang nggak temennya? Harus ada akarnya, Pak. Yang kelor yang tancap hidup. Ya, Iya. yang kelor. Jadi oke, mengenali diri, sudah kenal diri, Ya. berarti bisa konsultasi ya. Oke, terus yang kedua, ditanam sesuai kebutuhan itu ya. Iya, Pak. Betul. Di pot bisa, di Iya. rumah bisa, Iya. di kebun bisa. Misalnya seperti, Otek. misalnya ada gangguan, ada yang punya gangguan lambung nih, apa yang paling gampang ya? Yang paling mudah itu daun sambung nyawa misalnya. Pak Jarod punya kan sambung nyawa, atau belum punya tuh gampang sekali, tinggal celup. Nah, sambungnya tinggal ditancap saja. Nyawanya nyambung. Ada nggak herbal yang mengecilkan perut? Ada. Lakban. Serius Pak, ini saya mewakili sejuta Oh, umat. iya. Ada yang bilang begini, gerakan aja begini, makan pagi begini, makan siang begini, makanlah begini, 3 hari masuk IGD. Ada beberapa tanaman obat yang efektif sekali menurunkan berat badan itu. Oh. Asam Jawa. Asam Jawa itu tinggal diseduh aja setiap hari minum pagi dan sore, itu bisa membantu menurunkan. Itu kewecut Ibu. Tergantung berapa banyak, Pak. Bapak mau minum berapa? 10 biji ya pasti kewecut, Pak. Tapi Boleh kalau nggak misalnya asam gula tapi tambah gula? Asam Jawa nggak boleh. tambah Gulanya tapi gula. gemuk. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Atau bisa dicampur jahe, gitu bisa membantu. Diminum sebelum Herbal ini, atau kalau kita sudah memasak herbal atau berniat untuk pengobatan, herbal ini baik diminum 1 jam sebelum makan. 1 jam sebelum Makan atau 2 jam setelah makan. Kalau ada obat kimia yang dikonsumsi, itu kasih jarak 2 jam. Seperti itu. Jadi asam Jawa diminum setengah gelas lah sebelum habis bangun tidur ya. Mana yang suka, maksudnya mana yang pas gitu. Karena ada orang Nggak yang merusak punya... lambung kalau kosong perut. Enggak, Pak. Asam Jawa itu tidak merusak lambung, kecuali kalau lambungnya sudah rusak duluan. Gitu. Asam Jawa itu ya asam di pasar itu kan Iya, Pak. diaduk gitu aja. Iya. Di air panas, air dingin, Air anget. Air panas. sama malam sebelum tidur. Boleh diaplikasikan. Tapi mie kurangi, Pak ya. Nasi juga mulai dikurangi. Kalau sehat dan bahagia dengan herbal, sehatnya nih banyak banget nih. Iya. Ada nggak sih Ibu herbal ya kalau kita minum tuh kita ketawa-ketawa gitu? Minum herbal sambil ngobrol sama. Minum herbal sama ngobrol sama Jarod ya. Iya. Ada tapi itu kali ya termasuk narkoba ya. Iya. Yang bikin rasa kan ini. Kan makanan ada yang bisa bikin rasa nyaman nggak sih? Kalau kita minum itu bawaannya nyaman gitu misalnya gitu. Ada, Pak, ya daun pandan itu bikin nyaman, Pak. Hmm. Coba aja kita rebus pandan gitu ya. Kemarin Baunya, aromanya, iya. emang rasanya jadi nyaman ya. relax gitu kan. Pandan, temulawak. Kemarin anak saya dari Bogor pulang, Bun, aku flu. Tuh, kenapa kamu flu? Saya ikutin aja, kenapa kamu flu? Nggak mungkin kamu tiba-tiba flu. Tidur malam. Kenapa tidur malam gitu? Jadi oke, Bunda tetap rebuskan, tapi kamu mesti evaluasi kenapa. Saya rebuskan temulawak, besoknya lagi tambahin temulawak. Kok tambah pahit, Bun? Iya, tambah temulawak gitu. Jadi ketika direbus, aromanya aroma pandan, walaupun rasanya temulawak kan agak pahit ya, walaupun tidak pahit sekali. Campur pandan Tapi biar enak. iya, jadi mereka tetap Yang anak-anak nggak tetap boleh roti pandan. Nah, oh ya satu lagi, Pak. Kalau tadi apa yang ditanam Ya. itu bisa memilih herbal untuk P3K atau herbal first aid. Jadi tidak perlu menanam sebelum kita celaka, misalnya seperti lidah buaya gitu ya. Kalau luka bakar karena kecipratan minyak atau kena knalpot, kalau udah motor ya kena knalpot, itu bisa Udah. ditanam. Saya catat sudah. Ya. Tadi Kelor, kelor, lidah buaya, pandan, pandan, lidah buaya, Sambung nyawa. jahe, sambung nyawa. Baik, yang datang kita akan beri bibit-bibitnya ya. Yang gampang-gampang ditanam. Apa itu namanya yang untuk orang kolesterol tuh apa namanya? Gedi dan gedi. Yang daunnya bisa dilalap buat lalapan.
Sambung nyawa Pak bisa. Apa Pak? Lupa tuh. Oke, Lupa. berikutnya. Tentu setelah kita tanam, cari bibitnya di mana, Bu? Apakah Ibu ada stok? Maka kita Trubus akan banyak juga ya. Atau jangan orang jual-jual. Belum tentu belum juga, tentu pasti ya? ditanya aja. Ya silahkan aja Pak, kami sih ada tim yang bisa menyiapkan. membantu. Tapi kan di Siap. tiap kota itu ada yang orang jual, suka di pinggir jalan jual apa? Jual bunga-bunga itu ada juga ya. Ada kalau kita seperti bunga kenop itu kan mereka tanaman hias tapi itu adalah obat untuk asma. Soalnya di sekolah-sekolah itu kan juga kadang ada kewajiban nanam apotek Iya. hidup gitu ya. Betul. Sehingga kalau pas ada tugas-tugas seperti itu kan kita ada. Oke, total kalau apotek hidup ada berapa? Berapa buah Banyak, yang Pak. wajib? yang Tergantung dasar tadi tuh. Iya, sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Berarti Di rumah P3K ada terus apotek hidup ya? Bagus ya. Apotek hidup yang untuk Sesuai umum tadi ya, kebutuhan, iya. yang umum untuk umum tadi kayak apa? Lidah buaya. Terus kalau sereh ya kan banyak dipakai ya. Untuk antiseptik kalau kena luka. Ada binahong, ada sambal Kalau bawang. asam Jawa nggak usah tanam asam kan, Bu? Cukup beli di pasar aja. Asam Jawa? Asam Jawa. Iya, kalau mau tanam nanti Gede. panennya berapa Pokoknya tahun gede akan banget. datang. Iya binahong tadi yang saya sebut tuh. binahong, Merambat iya. kan dia kan gampang Iya. banget tuh hidup tuh. Iya, iya Pak, betul. Nah, itu daunnya bisa dimakan langsung. Iya. Ada lagi, Bu, herbal awet muda. Hati yang gembira Pak. Itu kan nyanyian, Loh, obat tapi ya. beneran loh Pak. Kalau kita minum hati yang gembira nggak awet muda Pak. Atau mungkin bukan herbal. Katanya kalau orang banyak makan lalapan ya, pucuk-pucuk tanaman. Iya. Itu mukanya apanya bisa kenceng kan katanya banyak mengandung apa namanya enzim dan growth hormon karena dia pucuk-pucuk tanaman, betul nggak Bu? Ada betulnya juga. Seperti kelor itu bikin awet muda Pak. Ada zat namanya di dalam kelor itu zeaxanthin. Yes, sudah punya pohon. Kemudian ada pegagan, itu revitalisasi sel. Terus kalau kita minum pegagan secara rutin itu akan mengurangi kepikunan, menghambat kepikunan. Apa? Lalu pegagan. Pegagan. Lalu kunyit, biasakan kita minum kunyit karena itu akan menghambat demensia atau Alzheimer. Jadi di Indonesia itu persentase orang Alzheimer itu lebih rendah daripada di luar negeri karena memang empiris dari si kunyit itu betul-betul menjaga otak kita. Itu hanya kekayaan herbal di Indonesia atau di luar negeri ada, Bu? Indonesia dan Brasil itu yang kaya Pak, yang lain-lainnya mereka beli di tempat kita. Belanda aja datang ke sini jajah ratusan tahun cari herbal. Berhasil karena sejajar katulistiwa dengan kita kali ya. Wow. Kita negara yang diberkati Tuhan dengan kekayaan alam yang luar biasa ya Bu ya. Betul sekali Pak. Baik. Banyak orang begini, Bu. Mohon maaf nih, ribet nanam, bersihkan, ngerebus. Marut. Padahal kita ini waktu adalah time. Piye, bagaimana supaya kita bisa gercep, tahu-tahu udah ada di seduh. Mau kita, mohon maaf, mau makan aja, Mbak. Mbak. Itulah teknologi tertinggi. Kenapa? Voice control. Teman saya cerita, di Amerika itu serba remote. Buka pintu remote, mesin cuci remote. Kita nggak pakai remote. Kita nggak cukup suara, Mbak, selesai semuanya. Atau Mas. Jadi kami memang bergerak di pelayanan masyarakat ya Pak ya. Jadi ketika orang berkonsultasi dengan saya selalu menanyakan tanaman obat apa yang ada di sekitar kalian gitu. Kalian manfaatkan, misalnya tanamannya seperti ini, caranya ngerebus seperti ini, ada brotowali enggak, saya ajarkan begitu. Tapi mereka dokter saya kesulitan. Kalau kalian kesulitan, kita bisa bantu. Seperti itu. Nah, itu bagus. Jadi mau yang apa yang kering nanti saya berikan dosisnya Pak. Misalnya 20 gram kering ini, 10 gram kering ini lalu direbus. Dokter aku mau yang lebih ringkas ya. Bentuk yang lain juga ada, kita siap. Tinggal klek pun ada. Iya. Jadi kami tidak mengada-ada, tetapi kalau mereka bisa kita ajarin mereka bikin. Tapi kalau dokter saya kesulitan ya kita bantu. Gitu sih, Karena Pak. kan obat awet muda dengan praktis. Kayaknya lagu tuh. Kita ini program bukan untuk laku atau tidak, tapi mengedukasi supaya masyarakat rakyat Indonesia sehat dan bahagia. Iya. Sekarang kasus di rumah dokter nih, mohon maaf nih, kita buka-bukaan ya. Iya. Suami langsung oke, karena memang suami yang nawarin.
dan ibu punya 3 anak langsung oke atau ada pro kontra? Ini penting, Mbak. Maksudnya apa nih, Pak? Waktu dulu terjun ke herbal nih maksudnya. Oh, oke. Kalau saya dengar ceritakan suami yang nawarkan pasti Iya, keren iya. itu. Anak-anak bagaimana? Prosesnya bagaimana? Terus ibu kebablasan cinta herbal sehingga apakah suami tambah bagaimana? Silakan. Oh, yang pasti itu menjadi sebuah perjalanan bersama sih, Pak. Karena ternyata memang apa yang bisa kita kerjakan bersama itulah yang kita ingin bagikan ke masyarakat. Misalnya seperti saya lebih senang dan suami juga melihat ketika saya antusias dia juga pasti mendukung. Anak-anak dikenalkan sejak kecil. Jadi kalau misalnya anak-anak kegigit serangga gitu, misalnya kegigit semut terus bengkak gitu, saya ambil sambung nyawa lalu saya tumbuk tempelkan. Saya kasih tahu, "Nak, ini sambung nyawa ya, Nak ya. Nanti kalau kamu kegigit serangga, akhirnya sebesar kalau dia ada tergigit pun sambung nyawanya di mana?" Ketika tanam di rooftop ya di rooftop, Nak, dia petik sendiri. Jadi mengenalkan anak-anak sejak kecil itu juga menjadi bagian hidup kami supaya mereka pun juga bisa merasakan efek dari si herbal itu terhadap kesehatan mereka. Gitu sih, Pak. Jadi suami bisa begini, cari lengkuas, terus apa jahe. Lada hitam. Dan yang menarik adalah sebenarnya ketika kita lelah-lelah, capek-capek itu kumpulin aja Pak semua rempah-rempah di maksudnya aduh ini gimana? Cemplungin aja itu Pak, olah semua lengkuas, jahe, kunyit, kencur, daun salam, daun Yang udah pandan. kering? Yang udah kering atau yang masih basah nggak apa-apa, direbus 1,5 liter diminum, aduh langsung segar. Itu cara cepat sih Pak. Itu saya lelah sekali, kaki kok ini lama-lama tambah usia nih, akhirnya saya aduh jangan-jangan ini asam urat ya, tercep gitu Pak. Sehari hilang. Wow. Sebenarnya itu apa ya? Kita kalau itu Pak alarmnya bunyi lalu direspon. Respon itulah yang sebenarnya. Dan sekarang ini untungnya di era digital ini kan sebenarnya belajar gampang ya Bu ya. Iya Pak. Instagram ada, YouTube ada, ini ada gak kayak Sekarang dulu ke Mas kan. Jarod nih, di rumah sudah punya tanaman apa aja? Malah sebagian udah dikurangin, terutama yang tadi tuh yang kipait, yang daun mereka masih ada gitu ya. Daun gedi yang dari Manado itu masih ada. Tapi yang rutin dimakan memang sekarang ini Kelor? kelor. Lalu malah belum lama baru setahun ini itu mulberry. Jadi kan ceritanya itu kan ikut seminar panggil pembicara kesehatan dengan berry-berryan gitu kan. Ada yang blueberry, ada yang blackberry, wah impor semuanya mahal. Saya genggam aja segini gitu kan. Kalau saya tak cari yang lokal, wah ada di mulberry. Saya baru tanam setahun, wih udah berbuah kagak ada berhentinya. Itu kan sumber antioksidan juga. Saya nggak tahu tuh mulberry termasuk buah atau termasuk herbal, tapi paling nggak tuh saya konsumsi rutin. Jadi kelor rutin. Saya tinggal di Bintaro. Tadi saya sempat nyoba juga untuk lidah buaya, tapi nggak tahu di Bintaro lidah buayanya nggak bisa gede-gede gitu. Jadi akhirnya saya hentikan. Pinahong masih ada, jadi itu merambat gampang banget. Nah istri saya sebenarnya yang lebih membutuhkan karena dia kolesterol. Saya dengar katanya itu bagus untuk orang kolesterol. Tapi kalau saya ya pas ada lalapan gitu, ya selain lalapan yang memang untuk kayak salad gitu ya, kale lalu macam-macam, ya saya tambah itu tinggal metek aja. Itu pinahong, lalu pegagan. Ya itu kayak kalau ditaruhnya itu agak berair ya Bu ya, potnya agak berair, dia buahnya bagus banget, daunnya itu bisa bunder-bunder gede-gede gitu. Oh itu ada berapa jenis sih, pegagan air, ada pegagan. Saya suka yang pegagan air karena dia daunnya lebih empuk. Itu Tetapi tetap ada kontradisinya Bu ya. Misalnya begini, pete membuat pencernaan lebih cepat katanya, bukan bau. Tapi kalau petenya kebanyakan juga ginjalnya jebol, betul kah? Semua yang kebanyakan pasti nggak benar. Semuanya ada ukurannya. Saya kan pernah makan pete, nggak banyak sih. Ya. Dokter teman saya, Pak Tim jangan banyak-banyak, nanti ginjalnya berat. Tapi yang lebih berbahaya dari pete itu kepalanya benjol. Kenapa? Pukul istri. Ya. Istri saya tidak berani pukul. Kenapa? Saya sudah punya herbalnya. Kalau saya beda lagi. Istri saya juga suka pete, saya juga suka pete. Jadi? Ya kita berdua kan suka pete. Tapi kan sering begini nih. Kalau saya makan pete nih, dia bilang, kalau kamu makan pete, jangan cium-cium saya ya. Gitu. Jadi sering saya bilang begini, saya boleh makan pete nggak? Maksudnya,
Ya boleh apa tidak? Jangan, oke, aku tahu dia mau dicium. Tapi ada artinya juga dok. Habis makan pete katanya berkumur dengan kopi. Saya kurang tahu Pak. Iya. Habis makan pete makan kulitnya, nah itu saya tahu. Jadi kalau habis makan pete berkumur pakai kopi hitam, diminum, nggak usah dikasih air, umur gitu dibuang hilang katanya. Pete kulit arinya itu ya? Iya Pak. Atau misalnya ada juga yang kalau ibu saya dulu kalau ngerebus pete itu kulit luarnya itu Pak. Tapi untuk dulu, pete gunanya buat apa sih? Tadi nyambung tadi tuh. Bener kan ya ada gunanya gitu. Ada banyak cerita juga ya Pak ya, itu ada vitamin C lah untuk kanker lah apa segala macam. Tapi saya masih belum bisa explore sampai kemana-mana, ya pete enak aja. Sudah cukup, jadi nggak perlu diberlebih-lebihkan ya Bu ya. Cuma mungkin habis makan pete pencernaan lancar. Cuma harus itu aja berkumur. Pete, jengkol. Jengkol juga berbeda, tapi asam jengkolatnya dulu waktu saya koas ada ketemu dengan beberapa kasus gagal ginjal, sindroma nefrotik atau ginjalnya terlalu berat itu karena makan jengkol. Anak-anak makan jengkol kebanyakan, sehingga ada asam jengkolat namanya yang mengganggu ginjal. Semuanya jangan kebanyakan. Iya, yang keren sekali, jadi kita mengenali diri kita, ya. Terus mulai belajar untuk apa yang kita perlukan. Ya. Dari P3K Herbal sampai apotek hidup sesuai dengan kebutuhan. Dan juga direlasikan dengan pasangan ya. Jangan sampai kita pasang-pasang, tahu-tahu pasangannya nggak suka. Dan ini tanda acara kita ini bagus, 1 jam serasa baru 10 menit. Kita atur dengan lagu kebangsaan kita. Ya. Karena segalanya tetap Tuhanlah penyembuh kita. Yes, setuju. Angie dan Rindra, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pencipta herbal, adalah Tuhan semesta alam. Di Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itulah menciptakan herbal. Jangan pernah takut sakit apapun, punya kelemahan tubuh apapun, ada herbalnya. Yang diperlukan Anda mengenal diri, belajar, sabar dan tekun. Dan jangan lupa tetap punya relasi dengan penciptamu, Tuhanmu. Kalau kau sedang menyimpang ke kiri atau ke kanan, misalnya herbalnya kebanyakan atau kurang, itu menyimpang juga. Seperti kata Mas Jarod, tidur yang sehat, tidur sama istri sendiri, bukan istri tetangga. Bisa dipukuli orang, bahkan diracun orang. Iya. Jadi pastikan kita tidak menyimpang ke kiri kanan, ikuti tuntunan Tuhan untuk kita selalu bergantung sama Dia. Yes. Terima kasih banget untuk Dr. Rapti Utami. Sama-sama Pak Tim. Terus kita akan dalami herbal program. Dan percayalah bahwa Tuhan yang menciptakan itu ingin untuk kita umur panjang, sehat, bahagia. Sampai jumpa di program Happy and Healthy Life yang akan datang untuk lebih sehat, lebih bahagia. Kerinduan kita Indonesia bukan hanya makmur, adil, dan sejahtera, tapi juga sehat dan bahagia. Yes dok, yes Mas Jarod, yes. Sehat, bahagia, seumur hidup. Yes.